Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan latihan soal untuk bagian kedua, yaitu bagian Undang-Undang Dasar 1945 part pertama. Meliputi, yang pertama pengertian Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ciri-ciri Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga pengelompokan konstitusi. Yang keempat sejarah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi NKRI. Sebelum beranjak ke latihan soal, mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe kanal YouTube ini, dan bisa sebarkan ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Soal pertama, perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan. A. Inggris. B. Jepang. C. Spanyol. D. Belanda. E. Portugis. Pada saat masa penjajahan negara Jepang dalam kependudukan tentara Jepang, Indonesia berhasil memperoleh sebuah rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI selama A. 1 masa sidang. B. 2 masa sidang. C. 3 masa sidang. D. 4 masa sidang. E. 5 masa sidang. Perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung dalam kurun 2 kali masa sidang, yaitu sidang pertama, tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni, dan sidang kedua, 10 hingga tanggal 17 Juli. Selanjutnya, perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah A. Panitia 9. B. Panitia Kecil. C. Jepang. D. PKKI. E. MPR. Jawabannya adalah opsi B, panitia kecil yang beranggotakan 8 orang adalah perancang Undang-Undang Dasar pada sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya, panitia 9 diketuai oleh A. Mr. Ahmad Subarjo. B. HOS Cokroaminoto. C. Moh Hatta. D. Moh Yamin. E. Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah opsi E, Insinyur Soekarno merupakan ketua dari panitia 9. Selanjutnya, panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh A. Agus Salim. B. Mr. Maramis. C. Dr. Supomo. D. Mr. Wongsonegoro. E. Mr. Panji Singgih. Panitia kecil terdiri dari 7 orang anggota, yaitu Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A. Maramis. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal A. Tanggal 1 Juni. B. Tanggal 1 Maret. C. Tanggal 1 Oktober. D. Tanggal 17 Agustus. E. Tanggal 18 Agustus. UUD 1945 disahkan saat PPKI melakukan sidang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Panitia 9. B. Panitia Kecil. C. BPUPKI. D. PPKI. E. MPR. PPKI mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, 1 hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf pada opsi ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara sah negara Indonesia berbentuk A. Serikat. B. Federal. C. Monarki. D. Kerajaan. E. Republik. Negara Indonesia berbentuk republik. Hal tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun sejak semula pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal A. Pasal 1. B. Pasal 2. C. Pasal 3. D. Pasal 4. E. Pasal 5. Sejak awal pembentukan UUD 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal tersebut dapat dilihat pada aturan tambahan pasal 2. Selanjutnya, yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat diperkirakan A.
Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden. C. Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia. D. Masih dalam kondisi politik yang belum stabil. E. Masih terjadi perang. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. C. Konstitusi RIS. D. Konvensi. E. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ingat ada kata kecuali. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Dalam pengertian yang lain, konvensi adalah aturan yang tidak tertulis, dilakukan secara berulang-ulang, serta diterima sebagai suatu hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar di Indonesia yang berlaku 2 kali periode di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. C. Konstitusi RIS. D. Konvensi. E. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 2 kali yaitu pada saat periode setelah Proklamasi Kemerdekaan dan setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Selanjutnya, yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah A. Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946. B. Berita Republik Indonesia tahun ketiga nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946. C. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. D. 3 Komando Rakyat. E. 3 Tuntutan Rakyat. Hal tersebut disebabkan oleh badan konstituante yang belum bisa membuat konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Selanjutnya, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sementara adalah A. Panitia 9. B. Panitia Kecil. C. Kenip. D. PPKI. E. MPR. Komite Nasional Indonesia Pusat, Kenip, adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas utama Kenip adalah membantu tugas kepresidenan. Kenip merupakan cikal bakal adanya DPR sekarang ini. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar sementara secara resmi berlaku sejak A. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. B. Tanggal 17 Agustus tahun 1950. C. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. D. Tanggal 17 Agustus tahun 1951. E. Tanggal 18 Agustus tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Selanjutnya, UUDS hanya bersifat sementara, oleh karena itu harus segera dibuat Undang-Undang Dasar yang baru oleh A. Badan Konstituante. B. Panitia 9. C. Kenip. D. PPKI. E. MPR. Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya, lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang 1945 adalah A. Mahkamah Agung. B. DPR. C. DPD. D. MPR. E. Presiden. Jawabannya adalah opsi D. MPR merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus A. Dilakukan oleh MPR, B. Dilakukan dengan persetujuan DPR, C. Dilakukan dengan persetujuan Presiden, D. Dilakukan dengan persetujuan DPR dan Presiden, E. Dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Rigid adalah kaku, sehingga hal tersebut merupakan pakem yang harus ditepati. Jawaban yang tepat adalah opsi E, di mana dengan adanya persetujuan minimal 2/3 anggota MPR yang menghadiri sidang. Selanjutnya, pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Amandemen berlangsung sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, tanggal 18 Agustus tahun 2000, tanggal 10 November tahun 2001, dan tanggal 10 Agustus tahun 2002. Selanjutnya, amandemen pertama dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Ingat masa menjabat beliau, pada tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga tanggal 20 Oktober tahun 1999. Dan amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Selanjutnya adalah pertanyaan bonus. Teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ya. Amandemen kedua dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian dulu latihan soal untuk tes wawasan kebangsaan pada bagian Undang-Undang Dasar 1945 Part 1. Mohon ditunggu untuk part keduanya ya. Semoga teman-teman dapat menemukan jalan pintas untuk memahami pernyataan maupun pertanyaan sehingga tidak serta-merta menghafal jawaban. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaya edukasi.